Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Minggu kita saat ini minggu ke-14, tema Tuhan memulihkan umatnya. Firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita terambil dari kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh mengikutinya dan menyimaknya dalam hati kita. Tuhan memulihkan umatnya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menamai kebun-kebun anggur dan minyak anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makanan buahnya. Makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita memegang Alkitab, kita bisa melihat persoalan apa yang menjadi topik utama melalui kitab Nabi Amos ini. Adalah persoalan ketidakadilan, bahkan juga penyiksaan dan kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Orang terlihat seperti beribadah, membawa persembahan dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap melakukan penyiksaan kepada orang-orang kecil yang tak berdaya, bahkan mungkin juga pekerja-pekerja mereka. Oleh karena itu, di ayat dari nas firman Tuhan Amos 9 ayat 11 sampai 15 ini, saya akan perlihatkan sedikit. Kulihat ayat 1. Jadi Amos 9 ayat 1. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras. Nah, ini adalah sebuah peringatan bahwa Tuhan sedang marah. Karena apa? Karena kelakuan dan tidak adilnya orang-orang yang mengaku dirinya mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tapi kelakuannya berbeda. Lalu kita lihat ayat 4. Ya, di situ katakan, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk apa? Untuk mendatangkan celaka. Kenapa? Karena mereka telah jauh daripada Tuhan. Jadi kalau di ayat 2, sekalipun mereka menembus ke dunia orang mati, mataku akan mengambil mereka. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan dirinya terhadap mataku di dasar laut, aku akan menarik mereka, memerintah ular untuk memakut mereka di dasar laut itu. Sekalipun mereka berjalan di depan musuh, artinya mereka sebagai tawanan, tapi aku akan memerintahkan supaya mereka dibunuh langsung. Ini adalah teguran yang sangat keras. Ya, karena apa? Karena Tuhan murka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Tuhan murka? Karena dosa dan pemberontakan umatnya. Ini menjadi peringatan. Lalu Tuhan mengajak kita untuk sadar dan bertobat. Disinilah kita sedang dipertanyakan, bersediakah kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan alam dan diri kita sendiri. Jadi janji mengenai keselamatan, ini teks kita. Mari kita sambut janji mengenai keselamatan ini sebagai pemulihan next ya.
Apa itu? Ada 4 hal yang harus kita lihat pemulihan secara holistik. Ya. Tapi ini khusus tentang diri kita. Karena hidup kita, fisik ini, emosi kita, pikiran kita, dan spiritualitas kita. Pemulihan fisik itu membutuhkan hubungan kemauan kita untuk menjaga diri kita. Tidak ada orang yang bisa sehat, ya, kelihatannya penampilannya bagus kalau dia tidak merawat dirinya. Mungkin dengan kegiatan olahraga, makanan yang teratur, dan menjaga istirahat yang cukup. Baru kemudian pemulihan emosi. Emosi itu adalah persoalan tentang bagaimana kita melatih kecerdasan emosi kita. EQ. Ya. Bagaimana kita melatih kecerdasan kita. Bukan hanya mendengar informasi langsung kita meledak-meledak marah. Memang ada 4 karakter kita, ya. Kolerik, flegmatik, sanguin, bahkan juga ya. Artinya itu adalah ciri manusia yang lahir dari karakternya. Tapi karakter itu bisa berubah jika karakter itu diisi oleh karakter Kristus. Nah ini, apa itu pemulihan itu terjadi? Pemulihan secara spiritual. Jadi Allah ingin mengingatkan kita, kita ingin dipulihkan. Bagaimana cara supaya hubungan spiritualitas kita dipulihkan? Harus ada intimacy, koneksi, hubungan dengan Allah. Sehingga kita bisa mempraktekkan hidup spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan. Bukan seperti umat Israel yang seolah-olah beribadah kepada Tuhan terlihat, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Bahkan seolah-olah bermurah hati di gereja atau di tempat Allah, tetapi di luar sana dia menyiksa orang lain. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita. Pemulihan mental atau pikiran, itu kita perlu melatih, ya. Bagaimana kita memiliki mental dan karakter seperti Kristus. Next. Nah kita masuk kepada firman ini. Janji pemulihan Tuhan untuk membangun kembali kita yang telah hancur. Jadi Nats ini mengingatkan tidak ada satupun kita manusia yang terbebas dari kuasa dosa. Bahkan ketika kita menyembunyikan dosa kita pun, Tuhan berkata tadi, sekalipun engkau berada di dasar laut bersembunyi, aku akan suruh ular, berarti ular laut lah itu, ya, akan memagut kau di laut itu. Jadi tidak main-main ini teguran Tuhan, ya. Lalu yang kedua, Tuhan menyatakan janji pemulihan itu. Itu yang kita baca tadi, keselamatan bagi orang yang mau percaya. Karena apa? Karena Tuhan menegur ketidakadilan, penyembahan yang palsu, dan hati yang keras. Jadi di tengah runtuhnya spiritualitas, bahkan sosialitas, Tuhan menyatakan janji pemulihan itu untuk 4 hal itu. Termasuk untuk diri kita, Tuhan, dan alam. Next, ya. Nah sekarang apa yang mau kita lihat dalam penjelasan selanjutnya? Tuhan mendirikan. Jadi sebenarnya apapun yang kita bangun di dunia ini, jika bukan Tuhan yang berkenan, maka bangunan yang kita bangun, pekerjaan yang kita bangun, sekolah yang kita bangun, hidup kita, keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya bisa runtuh. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun engkau dipandang orang bukan bangunan, pondok. Sekalipun engkau pondok, jika engkau datang kepadaku, pondok Daud itu adalah pondok penyembahan, ya, pujian dan penyembahan. Makanya Daud ketika bertanya, Tuhan, aku mau bangun bait Allah, masakan tabut perjanjian berada di pondok? Lalu Tuhan berkata, bukan tugasmu. Jadi kita semua punya tugas dan panggilan, Bapak Ibu. Mari kita tanya Tuhan bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan akan menopang kita dan menolong kita untuk membangun hidup kita, membangun karir kita, membangun usaha dan bisnis kita, bahkan membangun keluarga kita. Itu yang penting. Yang kedua, Tuhan ingin pemulihan tidak hanya terbatas. Kadang-kadang kan kita berdoa mungkin sebelum atau mengawali tahun, Tuhan berikanlah aku rekening yang gendut, badan yang kurus. Tetapi kenyataannya rekening yang kurus, badan yang gendut. Gitu ya. Karena apa? Lu jangan memikiri, oh namangan. Gitu ya. Nah itu membuat kita menjadi salah arah, salah hidup. Nah Tuhan akan memperluas proses pemulihan itu. Ini yang luar biasa, ya. Tuhan tidak hanya memulihkan secara internal, bahkan sampai kepada eksternal. Bisa kita lihat tadi, Edom disebutkan di sini. Bahkan di sini ada catatan tentang Ethiopia. Tuhan ingin memperbandingkan Israel sebagai sebuah negara yang, lihat Ethiopia. Jadi kalau dulu Ethiopia itu adalah negara yang kalau sekarang yang kita lihat itu banyak penderitaan, ya. Karena Ethiopia ada lagunya, ya. Di mana ada seorang anak hendak dimakan oleh burung pemakan bangkai. Itu fotonya itu
terkenal sama Fisher ya. Dia sampai dapat penghargaan yang luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan setelah itu, dia memoto anak itu hendak mati dimakan oleh burung pemakan bangkai. Setelah dia terkenal, dia bertanya, di mana anak itu sekarang? Sudah dimakan burung pemakan bangkai. Jadi secara tidak langsung dia sukses di atas penderitaan orang lain. Dia menangis atas foto itu. Karena dia sadar ternyata dia tidak manusiawi kepada seorang yang menderita. Nah ini. Jadi jangan kita mempertontonkan sesuatu yang mungkin membuat kita berhasil, tetapi di atas penderitaan orang lain. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kita dalam pemulihan itu. Bisa kita lihat dalam nubuatan tentang pemulihan dari Kisah Para Rasul 15. Sebab Tuhan ingin memulihkan umatnya, juga memulihkan bukan non-Yahudi ya. Nah ini pemulihan. Jadi Tuhan tidak hanya membangun kembali status kita. Jadi jangan anggap hanya kita aja yang mau dibangun Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang membangun orang lain. Yang ketiga, berkat yang kita terima jangan berhenti hanya di kita saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita makan tanpa mengeluarkan, minum terus, makan terus, kira-kira kita menjadi manusia yang bagaimana? Meledak, kita meledak. Karena apa? Kita butuh pengeluaran, ya, makanan, pemasukan, pengeluaran. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau kita dapat banyak berkat, harus juga kita bersedia untuk berbagi berkat. Ya, karena akibatnya nanti risiko itu. Berkat yang tidak tersalurkan itu akan mendatangkan penyakit dan bahkan malapetaka. Yang keempat, janji yang kekal dan tidak terguncangkan. Nah, ada sebenarnya rencana Tuhan yang kekal yang membuat kita tidak akan tergoncang oleh apapun. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa saya rasa jika kita memahami janji itu. Janji Tuhan, beda lah ya. Kalau ada istilah orang di Medan, ya. Apa namanya itu? Janji, tinggal janji, yang gitu ya. Ya. Pandai berjanji tapi sulit untuk menepati. Nah itu. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang baik, ya. Berjanji boleh, tapi menepati yang paling penting. Bukan hanya mengucapkan janji. Tapi ingat di sini, Tuhan berkata perjanjian lama dan perjanjian baru dan perjanjian saat ini. Tuhan ingin berjanji dengan kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin menjamah kita. Inilah janji yang permanen. Di dalam Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus ingin membangun kembali hidup kita yang sudah rusak, berantakan, bahkan hancur karena dosa dan persoalan-persoalan di tengah-tengah hidup kita. Dan perjanjian itu ingin Tuhan nyatakan kepada kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita mau berjanji kepada Tuhan? Kalau mau kita bertanya sekarang, siapakah orang-orang yang mengalami pemulihan di dalam hidupnya ketika mereka mau kembali kepada Tuhan? Yang pertama, wanita Samaria. Ketika wanita Samaria itu ambil air di sumur, bisa kita baca dalam Yohanes 4, lalu dia berkata kepada Yesus, masakan kau orang Yahudi minta air ke aku? Ada persoalan suku, ada persoalan etnis di situ. Tapi persoalan itu tidak jauh lebih penting daripada persoalan ketika dia berkata, kami menyembah di sini, kamu di sana. Berarti kita sudah mengklarifikasi bahwa Allahmu dan Allahku berbeda. Itu persoalannya. Tapi Yesus berkata, benar. Engkau berkata begitu. Tapi, kata Tuhan Yesus, penyembah yang benar adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Baru kemudian, akulah sebenarnya air hidup itu. Jadi air yang kuminta atau yang kau berikan ini sebentar lagi akan haus. Tapi ketika engkau meminta air hidup dariku, maka aku akan memberikannya dan mata air itu akan terus terpancar. Itu yang namanya pemulihan. Jadi ketika kita mengalami tekanan, depresi, dosa, bahkan kelakuan-kelakuan kita yang bertentangan dengan Tuhan, kita depresi. Adakah di antara kita ketika kita melakukan dosa, kita bahagia saja? Dalam kegiatan PHD Naposo kemarin ada beberapa aspek ya, dosa-dosa yang mungkin terpapar ya. Baik itu dosa seksual, baik itu dosa secara ekonomi, atau baik itu dosa sekarang ini ada namanya judi, bahkan juga ada dosa yang bersifat ya ingin memperkaya diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Tapi persoalannya sekarang apakah ketika kita katakanlah dulu ada dosa murtad, ketika kita melakukannya itu apakah kita tidak merasa bahwa kita sedang kehilangan atau terhilang? Nah, kalau kita sudah merasa tidak ada persoalan dengan itu tadi wanita Samaria itu.
Tapi Yesus berkata, walaupun engkau memahami hal yang seperti itu, aku akan menyelamatkanmu. Ini pemulihan. Yang kedua, kita tahu bahwa ada seorang wanita berzina dalam Yohanes 8 dibawa ke hadapan Yesus untuk dilempari. Jadi tradisi di sana, kalau memang ada yang berdosa, orang yang merasa diri tidak berdosa, wajib melempari orang berdosa itu. Supaya orang berdosa itu mati, meninggal. Dan kalau itu terjadi di rumah, maka bapak dan ibunya yang pertama harus melempari anaknya itu di halaman. Kalau tidak, bapak ibunya ikut dilempari. Jadi ini hukum sosial. Ini ketat sekali. Oleh karena itu, mau apapun, terpaksa orang tua harus melempari. Ada orang tua di sini yang mau melempari anaknya ketika anaknya berdosa? Atau membujuk-bujuk? Janganlah nak, kasihanlah bapak mama. Nak, gak bertobat anaknya itu. Iya kan? Nah, dibawa anaknya ke halaman, lalu dilempari. Tapi ketika Yesus hadir di sana, ini berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus memulihkan wanita yang berzina itu? Ketangkap sama orang Farisi. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan, lempar. Ternyata orang yang bawa itu adalah maling, teriak maling. Mereka juga pelaku, tapi mereka punya baju untuk menahan bahwa mereka dianggap tidak pelaku. Bagaimana mungkin mereka tahu ada pezina kalau tidak mereka ikut menonton? Iya kan? Yesus tahu, mereka teliti pelan-pelan, ihuti-ihuti memburu-buru. Kan itu? Masuk tuh jabu, masuk tuh kamar. Doh, tali menonton, si lubang-lubang, isi mengintip. Mengintip. Ternyata mereka juga termasuk berdosa. Itu maksud Yesus. Setelah itu, tidak satu orang pun yang melempar. Karena apa? Mereka sadar perkataan Yesus. Mereka juga pendosa. Tapi mereka tidak mau dipulihkan. Mereka pergi dan tidak mau disembuhkan. Wanita yang berzina ini datang kepada Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan, ampuni aku. Sederhana kata Yesus, jangan ulangi lagi. Jadi ketika kita mau bertobat, intinya jangan ulangi. Stop. Itulah pemulihan. Yang ketiga kita tahu Bartimeus seorang yang buta dan miskin. Ya. Lalu kemudian karena sangkin butanya, dia dimanfaatkan untuk memperkaya keluarganya. Ada saya tahu begitu kejadian di Santar, walaupun dalam kondisi dia tidak bisa melihat, tapi bisa bangun rumah. Gitu. Karena apa? Kondisi itu membuat orang berbelas kasihan. Orang yang mengasihi pun belum tentu punya rumah. Ya. Tapi yang meminta-minta punya rumah. Bertingkat lagi. Artinya apa? Bisa keterbatasan itu dimanfaatkan. Bahkan mungkin hal-hal yang kita sebut difabel. Tapi di sini Yesus ingin menyelamatkan dia. Jangan manfaatkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hagaliomu, hahuranganmu, jangan jadikan itu menjadi benteng. Untuk mengatakan, aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak mau datang gereja. Karena apa? Nggak ada ongkos. Tapi begitu satu waktu yang lain nanti, di tempat lain, dia bisa berpoya-poya. Seperti anak yang hilang itu. Nah, kemudian Yesus melepaskannya. Markus 10. Di sini ketika dia sudah dipulihkan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus bersaksi. Ya. Baru anak yang hilang. Kita kemarin minggu yang lalu, siapakah anak yang hilang? Itu tidak berbicara tentang orang Israel. Itu anak sulung. Ya. Orang yang disulung. Jadi dia anak sulung. Tapi juga anak bungsu. Orang-orang non-Israel yang mau bertobat. Jadi persoalannya bukan persoalan siapa status Anda, tapi bagaimana apakah Anda mau bertobat. Seperti anak bungsu. Setelah dia kelaparan tidak bisa mendapatkan makanan, dia bertobat berkata, aku berdosa kepada Allah dan berdosa kepada keluargaku. Lalu dia langsung kembali. Jangan hanya bertobat di mulut saja, tapi tidak ada tindakan dan action. Harus ada action. Itulah anak yang hilang. Sehingga mereka diselamatkan. Jadi supaya kita mengalami pemulihan harus datang pada Tuhan. Kemarin waktu PHD Naposo, Amang tanya, siapakah yang menurut kalian yang mengalami pemulihan? Dari kitab Mazmur pasti Daud. Nah sekarang di mana tertulis? Mazmur 32 berkata, Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu Mazmur 32. Tapi dalam Mazmur 51, kasihanilah aku Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud tidak hanya bertobat di mulut,
tetapi bertobat dalam tindakan dan perbuatan. Walaupun dia pernah gelincir, tadi ada tembok-tembok yang membuat licin, tergelincir sama Tante Betseba. Tapi setelah itu, walaupun dia raja, dia tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Itulah pemulihan, itulah pertobatan yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Nah sekarang next kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita pulang dengan semangat dan sukacita dalam masa pemulihan ini? Ingat, setiap perbuatan yang menentang Tuhan, bagiannya adalah hukuman. Tidak akan ada cara lain. Tetap hukuman. Makanya dalam nas yang kita baca tadi, aku datang bukan untuk memberi berkat, tetapi untuk membinasakan, kata Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mau merubah hidupnya. Oleh karena itu, Amos di sini mengingatkan hukuman, tetapi akhirnya dia diberi Tuhan perkataan untuk pemulihan. Pemulihan itu terjadi jika kita menyadari bahwa Allah adil. Jika kita menyadari bahwa Allah panjang sabar, bermurah, penuh kasih setia, seperti PHD Retreat Ina, ya, Ina Kamis. Bahwa dalam satu tangan Allah penuh kasih. Ya, semua kita dikasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita diselamatkan dalam Yesus. Tetapi di sisi yang lain, Allah adil. Dan harus menghukum semua dosa. Tidak ada satu orang pun kita yang bisa lepas dari dosa. Jadi bagaimana cara kita supaya dipulihkan? Mohon kuasa darah Yesus Kristus untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena hanya darah Yesus yang kudus datang dari sorga, tersalib di Golgota, lalu kemudian bangkit dan naik ke sorga. Jadi artinya tidak ada kuasa manusia yang bisa menyelamatkan dirinya jika bukan Tuhan yang menyatakan pertolongan dan keselamatan itu. Sebagaimana lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan lagi melalui kor paduan suara tadi. Yang pertama dari pujian Ina X Saudi, ya, dikatakan majesty, mulia, mulia namanya. Bagi siapa? Bagi Yesus, kemuliaan, pujian, sembah. Jadi siapa yang harus dimuliakan? Ina X Saudi, Yesus, ya. Yang kedua setelah Ina X Saudi tadi dari pengumuman remaja, dari anak-anak kami remaja, apa yang kalian nyanyikan tadi? Kau Allah yang setia. Lagunya gimana tadi? Ya, kau Allah yang setia. Gak ingat lagi lagunya. Kasihmu, Bapa yang mulia, kasihmu besar Tuhan. Saya mau catat ini. Kau pulihkan hidupku. Lagu kalian sesuai dengan tema. Kau pulihkan hidup. Itu yang mau Amang sampaikan. Jadi siapapun yang memilih lagu kemarin kalian latihan, tapi lagu itu pas dengan tema. Kau pulihkan hidup. Dengan apa? Dengan apa kau ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kembali kepada Yesus, ya. Ku bersyukur padamu. Kapan? Selamanya, gitu ya. Lalu di bagian selanjutnya tadi ada naposo. Di saat ini ku angkat tanganku bagi Yesus, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi engkau, ku kasihi engkau, ku kasihi engkau, ku kasihi engkau Yesus Tuhanku. Artinya kembali kepada Yesus, ya. Saya mau katakan ini rangkaian puji-pujian yang menyatu dalam memuliakan nama Yesus. Lalu kemudian ke Ahmad tadi, nasona ngadung namar Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada Bapak Ibu semua, kita sedang berada dalam satu rangkaian pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur dan berterima kasih karena ternyata Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Next, ya. Ya, refleksi next. Itu tadi satu hal yang diwartakan oleh pewarta. Ini dia proses kita menerima verifikasi hari Selasa tanggal 16 September yang lalu, ya. Jadi ini adalah tahap yang menentukan apakah gereja ini layak untuk menjadi resort. Karena banyak juga gereja yang belum bisa jadi resort. Tetapi lewat proses ini, semua para halado, panitia peresmian, bersemangat next, ya. Bersemangat untuk melaksanakan. Ini ketika saya sedang penandatanganan, ya. Kita setuju untuk itu. Yang selanjutnya,
Dan proses pemulihan itu juga kemarin kami laksanakan melalui retreat Punguan Ina Kamis di Bogor 2 hari. Ya. Dan ada kesaksian dari peserta retreat berkata, kupikirnya retreat ini hanya jalan-jalan dan foto-foto. Ternyata lebih dari itu. Dia dapat sebuah pemahaman yang baru tentang Allah, anugerah manusia Allah, Kristus, dan iman. Tentang bagaimana Tuhan ingin merubah pemulihan atas karakter kita tadi. Persoalan-persoalan kita. Jadi semua mengalami sukacita. Terima kasih untuk berkat retreat. Nanti Naponso juga akan mengalaminya ya. Next. Lalu kemudian di sini kita ada PHD untuk Punguan Lansia. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus memulihkan Inang melalui kesaksian-kesaksian dalam PHD itu. Next. Baru kemarin ada PHD, kita juga melaksanakannya dari Naposo di Rumah Amang Panjaitan, Inang Bos Majuntak, Angel dan juga Aldo ya. Nah kita bersyukur karena apa? Dalam PHD itu ada diskusi yang bagus ya. Antara Naposo, kita semua merasakan ada pertumbuhan iman. Ada satu titipan, next. Ini anak kami Johari ya. Kemarin dia memimpin PHD juga di HKBP Sragen Resort Solo. Satu kesaksian disampaikan kepada Inang karena saya di PHD Naposo. Dia berangkat ke sana itu beberapa jam, kurang lebih 3 jam naik motor ya dari kampus. Rupanya di tengah jalan hujan deras. Jadi jasnya basah. Kan gitu ya. Mama anak kos saya duduk jasnya. Jadi setelah itu sampai di sana nggak pakai jasnya itu lagi karena udah penuh air, digantilah sama jas yang itu yang dia pakai itu. Jadi ternyata kalau naik motor itu hamba-hamba Tuhan itu dibantu, jangan cuma satu jasnya, harus ada 2 ya. Jadi kayak gini nanti susah dia. Jadi nggak bisa dia khotbah kalau nggak pakai jas. Ya kalau saya pakai baju toga masih bisa ya. Tapi intinya di situ itulah pengorbanan dan kesungguhan untuk melayani. Jangan karena pakaian nggak datang gereja. Ada nggak Naposo di sini remaja? Hah? Karena pakaian nggak datang gereja. Jangan ya. Tuhan tidak sedang meneliti pakaianmu. Tuhan meneliti hatimu. Datanglah kepada Tuhan bukan karena pakaian atau aksesoris. Tapi datanglah karena engkau cinta Tuhan dan ingin melayani, memuliakan nama Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan dan diberkati. Mari kita ingat minggu depan kita ada minggu ekologi. Mari kita bawa oli dan juga oli bekas dan juga minyak jelantah. Karena apa? Itu seruan Eporus. Salah satu hal yang harus kita kerjakan sebagai jemaat HKBP harus berpartisipasi. Untuk apa? Menyelamatkan generasi kita dari kehancuran. Dan saya sudah saksikan itu di sermon. Saya bagian dulu termasuk penghancur ya. Perusak tanah, perusak udara. Karena saya dipekerjakan di perusahaan. Kalau sore, kalau kami malam jam 2 sampai jam 5 itu membuang gas beracun ke angkasa, baru membuang zat-zat beracun ke saluran-saluran air karena pemerintah tidak periksa itu. Nah, begitu. Jadi itu perlu sekali kita harus bertobat tentang itu. Makanya saya bertobat ya. Jadi Amang Inang juga harus bertobat. Amin. Mari kita berdoa.